Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi untuk persiapan P3K Perawat di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas seputar materi yaitu PHBS. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa itu PHBS? Yaitu sekumpulan perilaku. Ya, sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri di bidang kesehatan dan juga berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Ya, jadi PHBS ini lebih merujuk ke dalam perilaku. Ya. Nah, PHBS ini bukan hanya ya yang kita ketahui itu ada misalkan 10 perilaku ya. Nah, itu tidak hanya 10 saja ataupun 20 ataupun dan lain sebagainya ya. Akan tetapi karena PHBS ini adalah perilaku, maka kalau kita tidak jabarkan secara klasifikasi, maka itu akan banyak sekali, mencapai mungkin ribuan ya teman-teman jenis perilakunya. Nah, akan tetapi untuk memudahkannya, pemerintah itu mengkategorikannya itu ke dalam berbagai tatanan. Untuk memudahkannya ya, ada tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan. Ini untuk memudahkannya kita ya mempelajari PHBS. Nah, PHBS di berbagai tatanan. Yang pertama adalah tatanan rumah tangga yang meliputi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian memberi bayi ASI eksklusif, kemudian menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur itu setiap hari, dan juga melakukan aktivitas fisik setiap hari ya. Kemudian juga tidak merokok di dalam rumah. Ini di tatanan rumah tangga ya PHBS-nya. Kemudian selanjutnya adalah di tatanan institusi pendidikan ya, sekolah maupun di bangku kuliah ya. Nah, mencuci tangan dengan air yang mengalir, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, menggunakan jamban yang bersih dan juga sehat, olahraga yang teratur dan juga terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di sekolah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan, membuang sampah pada tempatnya. Ini di institusi pendidikan. Selanjutnya adalah di tempat kerja, seperti menggunakan APD sesuai jenis pekerjaan, tidak merokok di tempat kerja, olahraga secara teratur, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat, membuang sampah pada tempatnya, memberantas jentik nyamuk, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, bebas nafsa, dan juga tidak meludah sembarangan. Ini hampir mirip-mirip ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah tempat umum. Nah, di tempat umum ini PHBS-nya itu meliputi menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di tempat umum, tidak meludah sembarangan, dan juga memberantas jentik nyamuk. Selanjutnya adalah di fasilitas kesehatan ya, seperti di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Yaitu menggunakan air bersih ya, seperti menggunakan air bersih, kemudian menggunakan jamban sehat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di institusi kesehatan atau fasilitas kesehatan, tidak meludah sembarangan, dan juga memberantas jentik nyamuk. Oke, selanjutnya adalah sasaran pembinaan PHBS. Nah, teman-teman, untuk pelaksanaan PHBS ini agar terlaksana dengan baik, maka harus dilakukanlah pembinaan ya. Nah, pembinaan ini kalau misalkan kita bagi ya, ada 3 kelompok besar yang harus dibina. Siapa saja? Yang pertama adalah sasaran langsung atau primer. Siapa saja? Yaitu individu, kelompok, dan juga masyarakat. Jadi kita bina secara langsung kepada mereka. Kemudian selanjutnya adalah sasaran sekunder, yaitu mereka-mereka yang punya pengaruh kepada sasaran primer ya, seperti pemuka agama,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh bisnis, tokoh politik, tokoh kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dari tokoh-tokoh ini diharapkan nantinya akan mudah ya berbicara ataupun mempengaruhi ya sasaran primer ini untuk berperilaku PHBS. Selanjutnya adalah sasaran tersier atau pengambil kebijakan. Ini tentunya adalah pemerintah yang membuat kebijakan agar PHBS ini mudah terlaksana, gitu ya. Selanjutnya adalah strategi pembinaan PHBS. Ingat teman-teman, strateginya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pemberdayaan, yang kedua adalah bina suasana, yang ketiga adalah advokasi, dan yang keempat adalah kemitraan. Yang pertama, pemberdayaan. Ingat, pemberdayaan ini adalah masyarakat harus diberdayakan, intinya gitu ya. Ini merupakan ujung tombaknya. Jadi kita harus memposisikan masyarakat itu sebagai punya peran penting sebagai poin dari PHBS. Nah, pemberdayaan ini ya ada 3 kegiatan yang diharapkan. Yang pertama, ketika kita diberdayakan masyarakat ini akan tahu ataupun sadar, setelah itu akan memiliki kemauan ataupun keinginan untuk ber-PHBS, dan selanjutnya adalah kemampuan untuk melakukan PHBS. Kemudian selanjutnya adalah bina suasana, yaitu mendorong agar mereka ya sasaran primer individu, kelompok maupun masyarakat ini mau ber-PHBS. Ini membina suasana. Kemudian ada advokasi. Advokasi ini adalah komitmen dan juga dukungan dari stakeholder ya. Ini penting juga ya untuk strategi pembinaan PHBS. Kemudian ada kemitraan. Kemitraan itu intinya adalah kerjasama ya, kesetaraan, keterbukaan, saling menguntungkan tentunya ya. Nah, ini adalah strategi pembinaan PHBS ya yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, pembinaan PHBS ini berdasarkan tatanannya, mulai dari tatanan rumah tangga seperti diadakannya desa siaga maupun kelurahan siaga aktif. Ini tanggung jawab dari pemerintahan kecamatan. Kemudian ada institusi pendidikan, contohnya itu adalah dengan mengadakan kegiatan UKS. Ini tanggung jawab dari pemerintahan kabupaten maupun kota. Kemudian tempat kerja ya, contohnya adalah melaksanakan manajemen K3 ya, ini juga sama tanggung jawab dari kabupaten maupun kota. Kemudian tempat umum, contohnya pembinaan PHBS di tempat ibadah, pasar, terminal, ya pertokoan, kemudian tempat rekreasi dan lain sebagainya. Ini juga tanggung jawab dari pemerintahan kabupaten maupun kota. Kemudian di fasilitas kesehatan juga ya tentunya. Ini wajib juga dilaksanakan PHBS ya. Nah, tanggung jawabnya dari pemerintahan kabupaten dan juga kota ya. Itu adalah pembinaan PHBS. Nah, bagaimana sih kita mengukur keberhasilan pembinaan PHBS ini? Nah, tentunya kalau misalkan kita ingin tahu bahwa berhasil atau tidak PHBS ini, tentu kita mengacu pada indikator-indikator yang berdasarkan tatanan tadi ya, yang disebutkan tadi. Nah, ada 10 indikator yang dianggap mewakili seluruh perilaku, yaitu dalam tatanan rumah tangga. Evaluasi berupa dampak pembinaan PHBS, yaitu adanya perubahan perilaku masyarakat di tatanan rumah tangga. Karena ketika tatanan rumah tangga melaksanakan PHBS dengan baik ya, maka ke atasnya pun ya di institusi, di sekolah ya, terutama di tempat umum juga, kemudian di pelayanan kesehatan itu juga akan baik ya mengikuti kalau misalkan di rumah tangganya itu ya, tatanan rumah tangganya itu berperilaku PHBS-nya sudah baik. Jadi sebagai acuannya adalah di indikator di tatanan rumah tangga itu ya. Oke teman-teman, ini secuplik ya materi seputar PHBS. Nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya.